Udah banyak yang minta di KID balikin intro, bukannya nggak mau bro. Kosakatanya udah habis jadi zero. Mulai dari Dian Sastro, Tora Sudiro, dan Edi Baskoro udah pernah kita jadiin intro. Kalau mau lagi ya Wani Piro. Tapi gak apa-apa buat ngobatin kangen separo. Ya udah selamat menonton. Yang main Mobile Legends cuman bisa pakai satu hero. Hai Andika. Guys, di sini kalau kalian ngerasa iPad Pro 2020 itu adalah produk yang mahal banget, berarti kalian belum tahu produk yang satu ini yang harganya lebih mahal daripada iPad Pro. Dan buat kalian yang suka mending close dulu videonya karena produk yang satu ini jelas segmennya bukan kalian. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah XP Spectre Folio 13 yang harganya sekali lagi lebih mahal daripada iPad Pro 2020 beserta Magic Keyboardnya. Kemarin saya lihat di channelnya Best Indo Tech, Magic Keyboardnya Apple dan juga iPad Pro 2020-nya itu sekitar 30 juta. Nah, produk yang satu ini harganya 35 juta rupiah. Tapi walaupun bisa dijadikan tablet, memang nggak bisa dibandingkan kalau dengan iPad Pro 2020 karena berbeda platform. Ini Windows, iPad Pro 2020 pakai iOS, dan ini adalah laptop convertible 2-in-1. Tapi tetap yang bikin penasaran karena dia lebih mahal daripada iPad Pro 2020, 35 juta rupiah. Jadi apa sih yang membuat produk yang satu ini mahal banget? Mari kita breakdown sama-sama. Segmen dari XP Spectre Folio 13 ini sepertinya adalah user yang mencari device 2-in-1, tablet yang bisa jadi laptop yang mengedepankan desain. XP mengklaim kalau desain Folio 13 ini terinspirasi dari handmade barang-barang mahal seperti jok kulit mobil kulit, dompet, tas mahal, tas branded, dan lain-lain. Yang intinya terbuat dari kulit yang antik, yang klasik, yang desainnya ini tidak akan pernah rapuh atau habis dimakan usia. Jadi desainnya bakalan terlihat bagus terus, kata XP. Tapi untuk klaim yang satu ini saya setuju sih, karena XP Spectre Folio 13 ini kalau dari segi desain benar-benar langsung terlihat barang yang mahal, barang yang mewah, barang yang elegan, karena dia menggunakan 100% kulit asli, nggak ada imitasi klub, nggak ada campuran kulit, jadi bener-bener 100% kulit asli. Dan kalau secara desain, saya pribadi suka banget dengan desain XP Spectre Folio 13 ini. Menurut saya ini adalah desain yang orang lain itu nggak perlu tahu kita kerjanya apa, tapi orang lain yang lihat bakalan tahu kalau kita ini kaya banget atau minimal punya nama lah. Kalau Bill Gates dari segi penampilan kan beliau sederhana banget, cuman sudah banyak orang yang tahu kalau Bill Gates adalah yang punya Microsoft. Jadi nggak perlu beli device ginian, orang-orang juga respect sama Bill Gates. Cuman kalau orang biasa seperti kita yang orang lain itu nggak tahu kita punya apa, kalau kita nggak punya device yang seperti ini, ya orang lain itu ya respect tapi dikit aja, nggak banyak-banyak. Dan kalau kalian kira kulitnya ini eksternal atau bisa dicopot, kalian salah. Karena kulitnya ini menjadi satu dengan sasisnya, dan karena sasisnya kulit, jadi nggak ada yang namanya lecet bekas pemakaian atau tepos kepentok, bahkan bekas fingerprint nggak akan nempel. Dan karena bahannya ini 100% kulit asli, jadi kalian nggak usah khawatir setelah jangka pemakaian yang cukup lama kemudian kulitnya ngelupas, nggak mungkin karena ini 100% kulit asli. Dan biasanya di KID kalau misalkan nge-review laptop itu harus dibongkar karena untuk tahu penampakan motherboard dan bagian dalamnya lah. Cuman di khusus XP Spectre Folio 13 ini kita nggak bisa bongkar. Kenapa? Karena nggak ada bautnya dan kulitnya ini jadi satu dengan sasis. Nggak ada bautnya sama sekali, kita bongkarnya dari mana juga bingung. Tapi di website XP sudah tertera bagaimana penampakan engineering Marvell-nya, bagaimana penampakan motherboardnya, dan XP mengklaim kalau itu adalah, kalau XP Spectre Folio 13 ini memiliki motherboard yang paling kecil di dunia. Dan kalau kalian lihat di gambar tersebut nggak ada kipasnya sama sekali. Kenapa nggak ada kipasnya sama sekali? Karena XP Spectre Folio 13 ini menggunakan prosesor Intel Core i7 8500Y. Jadi udah bukan U lagi, udah Y atau ultra low power. Rating TDP-nya cuma 5 watt, jadi nggak perlu kipas karena hemat daya banget. Kemudian untuk memori RAM-nya 16 GB LPDDR3, storage-nya SSD PCIe NVMe dengan kapasitas 1 TB.
Gak hanya besar, tapi speed SSD-nya ini juga kencang sekitar 3000 Mbps lebih. Kemudian untuk layarnya memiliki resolusi 4K dengan panel IPS, 500 brightness nits, 100% sRGB, touchscreen, ya pokoknya udah top banget lah untuk spesifikasi layarnya. Karena harganya juga udah top banget, jadi nggak mungkin XP memberikan spesifikasi layar yang cupu. Saya yakin nggak ada yang mau beli harga 35 juta kalau misalkan dikasih layar TN. Kemudian di dalam paket pembeliannya juga disertakan XP Presenter Mouse yang dulu udah pernah saya review juga, harganya sekitar 1,8 juta kalau nggak salah dulu. Jadi mouse-nya seperti ini, dan kalau misalkan nggak jadi mouse, dia jadi remote seperti ini. Jadi di baliknya ada tombol untuk remote presenter, dan kalau misalkan kita putar seperti ini, nah dia lucu, bentuknya jadi kayak mouse seperti ini. Kemudian juga ada pen stylus yang ada slotnya, yang bisa kalian letakkan lagi di sini kalau misalkan udah selesai pakai, jadi nggak gampang hilang. Dan XP pen stylusnya ini berbeda dengan pen stylus XP biasanya yang pakai baterai. Jadi ini bisa dicas nih, kalian tinggal tarik yang ada di sini, nanti ada input charger Type C seperti ini. Jadi kalian nggak perlu beli baterai karena dia bisa dicas. Kemudian kalau misalnya udah selesai ditaruh, kemudian tabletnya ditutup seperti ini, set, wah itu kayak terus kita bawa kuliah gitu ya. Kalau orang anak kuliah bawa ginian itu langsung kayaknya pasti dapat teman banyak gitu, lebih mudah dapat temen dan pacar biasanya kalau bawa barang-barang yang branded seperti ini. Kemudian untuk pressure touchscreen-nya ini juga udah enak banget, apalagi kalau misalkan kita pakai mode yang seperti ini. Jadi mode, saya nggak tahu ini modenya apa, tapi kalau misalkan kita pakai yang mode ini, kita pakai seperti ini, dia itu nggak, kalau misalkan mode biasa ya, mode clamshell seperti ini, ketika kita gambar, nah kalau kalian lihat kan dia goyang-goyang nih layarnya, jadi kurang nyaman. Jadi kita tinggal majukan seperti ini, sets, nah langsung jadi solid. Ini mau kita gini-ginikan juga dia layarnya nggak bakal kayak kena gempa seperti di mode ini tadi. Kemudian tidak seperti laptop convertible 2-in-1 lain, menurut saya XP Spectre Folio 13 ini memiliki sistem mekanisme yang unik. Jadi kalau kalian lihat, kalau di situ terlihat ya, backlit-nya ini nyala, backlit keyboardnya nyala. Tapi ketika magnetnya ini kita ginikan, sets, dia langsung berubah jadi mode tablet dan juga ada notif apakah mau masuk mode tablet dan keyboard backlit-nya mati. Jadi padahal ini itu dockingnya nggak bisa dilepas, tapi ketika dia dilepas dari magnetnya ini, dia langsung mendeteksi kalau dia masuk mode tablet. Keren sih. Dan kalau misalkan kalian meeting di ruangan gitu ya, kemudian kalian pengen menunjukkan ke teman kalian, teman meeting kalian, hasil presentasi kalian tinggal slide seperti ini. Sets. Nah ini loh tadi kerjaan saya, gila cuy, itu kayak pro banget gitu loh, profesional banget. Pasti klien-klien kalian, lawan klien kalian pasti langsung auto AFK lah kalau kalian punya laptop ini. Dan yang unik lagi, kalau kalian lihat di bagian keyboardnya ini ada grill speaker yang disertifikasi oleh Bang & Olufsen. Nah awalnya saya bingung nih, kalau misalkan dia jadi tablet kan speakernya tertutup, jadi suaranya bumpet dong atau nggak kedengeran dong. Ternyata enggak, jadi kita praktekkan langsung ya. Nah kalau kayak gini kan grillnya di sini, jadi speakernya masih firing ke atas. Nah kalau jadi tablet, jadi di sela-sela sistemnya sini dia masih ada lubang untuk mengeluarkan suara dari speakernya. Memang agak kecil, tapi suaranya itu sama dengan ketika menggunakan mode clamshell atau mode bukan tablet seperti ini. Jadi wah, kalau secara desain sih menurut saya memang keren banget XP Folio Spectre 13 ini. Kemudian dari segi konektivitas, selain ada Wi-Fi dan juga Bluetooth 4.2, XP Folio ini juga punya dual SIM card. Nah ini yang unik nih, karena untuk cari laptop yang punya seluler itu susah, karena katanya memang laptop yang ada selulernya itu mahal. Nah XP Folio 13 ini ada SIM card seluler dan juga ada eSIM. Jadi dia juga sudah support dengan dual SIM. Cuman untuk eSIM-nya sendiri saya lihat tadi nggak ada provider Indonesia yang terdaftar, adanya cuman Geekskyworld dan juga Ubiki, yang saya nggak tahu ini provider apa. Yang jelas seluler Indonesia belum kedaftar. Cuman kalau kalian pakai SIM 1 itu adalah SIM seluler. Jadi kalian tinggal masukkan SIM card seperti ini di bagian di balik layarnya. Nah enaknya kalau misalkan kalian mobile, kadang kan WiFi itu lelet ya.
kalian di cafe pengen numpang wifi tapi ternyata wifi-nya lelet banget, atau mungkin kalian pengen pakai personal hotspot tapi baterai dari HP kalian yang pakai personal hotspot akan lebih cepat habis. Jadi SIM selulernya ini menurut saya bisa membantu lah. Kemudian kalau untuk port I/O-nya di sebelah kiri ada USB Type-C dan di sebelah kanan ada 2 USB Type-C Thunderbolt. Karena memang laptop ini tipis banget, jadi portnya yang muat ya cuma USB-C saja. Cuman jangan khawatir karena di paket pembeliannya kalian juga akan mendapatkan XP Hub seperti ini yang ada USB-C, HDMI dan juga USB 3.0. Ya sayangnya nggak ada slot untuk micro SD card. Kemudian dari segi bobot, XP Folio 13 ini cukup ringan walaupun nggak ringan-ringan amat untuk kelas laptop dengan prosesor seri Y 1,49 kg dan ketebalannya 1,54 cm. Memang cukup ringan, tapi dia kan pakai Intel prosesor seri Y, jadi seharusnya menurut saya rating TDP-nya cuma 5 watt. Kalau dibikin lebih ringan lagi, mungkin sekitar 1 kg pas saja, itu menurut saya bakal lebih praktis dan lebih oke. Kebalik. Kalau dari segi performa, sekali lagi buat kalian yang cari performa, lebih baik cari seri lain. Karena ini bukan untuk kalian, cuman 2 core, 4 thread, gak ada discrete graphic card. Meskipun RAM-nya sudah 16 GB, SSD-nya 1 TB, dan juga sudah Core i7, tapi sekali lagi Core i7-nya ini seri Y atau ultra low power yang memang mengedepankan portabilitas. Jadi biar baterainya lebih tahan lama dan dibawa kemana-mana itu nggak berat. Ngomong-ngomong soal baterai, daya tahan baterainya ini bisa bertahan sekitar 14 jam untuk web tasking menggunakan WiFi dan 3 jam kalau saya gunakan untuk ngedit di Premiere Pro dengan maksimum brightness di resolusi 4K. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP Spectre Folio 13 kali ini. Dan kesimpulannya, laptop ini bukan untuk saya karena saya orangnya lebih suka performa daripada desain. Ya desain suka sih, tapi nomor kesekian lah, yang penting performa dulu. Karena seperti yang kalian tahu di KID itu uploadnya hampir setiap hari. Kadang kalau mood ya 2 hari sekali, jam sahur dan juga jam buka kalau edisi Ramadan ini. Dan kalau saya pakai laptop ini yang performanya cuman ultra low power seri Y meskipun Core i7, saya mungkin bisa upload 1 minggu sekali. Mungkin ke depan kalau saya udah jadi bos besar gitu ya, kalau misalkan saya udah punya uang sisa, saya bakalan beli laptop 1 yang memang cuman untuk bergaya mungkin loh ya. Jadi tetap saya punya laptop yang performanya oke, atau saya punya PC yang performanya oke, tapi saya juga punya laptop yang untuk gimana jelasinnya ya. Jadi kalau misalkan saya ke rumah mertua, kemudian saya bawa kayak gini ya, set calon mertua, sorry. Jadi saya bawa seperti ini, kemudian saya halo set, itu kayak langsung ya udah nggak apa-apa nikah aja kayak gitu. Jadi ini laptop yang benar-benar bisa meningkatkan value kalian. Tapi untuk saat ini belum. Meskipun saya punya uang 35 juta yang saya nggak punya, jadi belum ada kepikiran ke sana. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye. Maafin laptop di sini Tom. Tapi lumayan